Kematian bagi seorang mukmin adalah awal dari segalanya, bukan akhir segalanya. Tidak ada yang perlu disedihkan. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena seorang manusia akan pergi dari kehidupan yang fana ini, menuju kehidupan yang abadi. Dan apapun yang sudah diusahakannya di dunia, akan ia terima di akhirat kelak. Maka kematian adalah seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah riwayat, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, kami keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi jenazah seorang lelaki dari kalangan sahabat Ansyar. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk, dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Kemudian beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika terpisah dari dunia dan menuju akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Lantas nyawa pun keluar, dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkannya tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkan di dalam kafan dan wewangian. Dan dari nyawanya tersebut muncul keharuman bagaikan kasturi, minyak wangi yang terharum yang ada di muka bumi. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik ke langit. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, Ruh Fulan bin Fulan. Mereka menyebut nama terbaik sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu nyawa tersebut. Kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya malaikat dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sampai ke langit ketujuh. Lantas Allah berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Iliyin, yaitu tempat Allah menyimpan amal kebaikan. Dan kembalikan lagi dia ke tanah bumi, sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah. Dan dari sanalah aku akan membangkitkan mereka pada waktu yang lain. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Lalu dia didatangi dua malaikat, dan keduanya mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, Robku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia menjawab, saya membaca kitabnya Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lalu dari langit ada yang bersuara, hambaku benar, hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan kepadanya angin dan sumber keharuman surga. Kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya dia didatangi sesosok rupawan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Dia menjawab, saya adalah amal kebaikanmu. Lalu dia berkata, ya Rob, datangkanlah hari kiamat, sehingga saya dapat kembali pada keluargaku dan hartaku. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Sesungguhnya hamba yang kafir, apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit dengan wajah yang hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat maut datang duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah. Lalu jiwanya terpisah dari jasadnya. Selanjutnya malaikat mencabut nyawanya, sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah.
Lalu malaikat mengambil nyawanya, dan menaruhnya pada pakaian yang kasar, dan dari nyawa tersebut keluar bau, bagaikan bau bangkai yang paling busuk, yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik ke langit, dan sekelompok malaikat berkata, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Mereka menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terjelek, sebagaimana dia biasa disebut di dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'raf ayat 40, yang artinya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini sebuah perumpamaan, menggambarkan bagaimana orang kafir mustahil masuk ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya di dalam Sijjin," yaitu tempat catatan amal keburukan di bumi yang paling rendah. Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 31, yang artinya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Lalu dia didatangi dua malaikat, dan keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Robmu?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lalu keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu." Keduanya bertanya lagi, "Siapa lelaki yang diutus untuk kalian?" "Waduh, saya tidak tahu." Kemudian dari langit ada yang bersuara, "Dia berdusta, hamparkanlah untuknya tempat tidur dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka, lalu didatangkan kepadanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi bersilang. Selanjutnya dia didatangi oleh sosok buruk wajahnya, dan pakaian berbau busuk. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah hari yang telah diperingatkan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang buruk." Dia menjawab, "Saya adalah amal keburukanmu." Lalu dia berkata, "Ya Robbi, jangan datangkan hari kiamat." Itulah gambaran, ketika manusia meninggalkan alam dunia fana ini, melalui hadisnya Rasulullah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dengan sanad yang sahih. Mudah-mudahan sedikit ini, memberikan manfaat untuk kita agar kita mengambil ibrah pelajaran. Hendaklah kita menjaga keimanan ini, dan kita bawa hingga nanti berjumpa dengan ajal. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, klik subscribe, untuk mendapatkan update terbaru Kata Jazz.